Selamat datang di video edukasi kelompok kami. Jadi, kali ini kami akan membahas salah satu proses penting dalam biologi molekuler, yaitu transkripsi. Jadi, apa itu transkripsi? Transkripsi merupakan langkah awal dari ekspresi genetik, yaitu proses menyalin informasi dari DNA menjadi RNA. Jadi, transkripsi adalah bagian dari dogma sentral biologi molekuler, yaitu konsep bahwa genetik informasi mengalir satu arah dari DNA ke RNA lalu ke protein. Pertama, informasi dari DNA ditranskripsi menjadi RNA melalui proses transkripsi. Lalu, RNA diterjemahkan melalui protein melalui proses translasi. Dogma ini menjelaskan bagaimana kode genetik yang tersimpan dalam DNA dapat diubah menjadi struktur fungsional, yaitu protein. Dalam proses transkripsi terdapat 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada urutan DNA cetakan, yaitu bagian DNA yang akan digunakan sebagai cetakan untuk sintesis RNA. Lalu yang kedua ada enzim RNA polimerase yang bertugas membantu rantai RNA baru berdasarkan cetakan DNA. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor transkripsi, yaitu protein yang membantu RNA polimerase mengenali titik awal transkripsi pada DNA dan memulai prosesnya. Mekanisme transkripsi. Transkripsi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai ketika enzim RNA polimerase menempel pada daerah promotor DNA. Faktor-faktor transkripsi seperti TFIIA, TFIIB, TFIID, dan TFIIF sangat penting dalam membantu RNA polimerase mengenali dan menempel di promotor. Setelah menempel, DNA akan terbuka sebagian untuk membentuk bubble transkripsi, yaitu wilayah DNA terbuka tempat RNA polimerase mulai membaca cetakan DNA. Pada prokariot, promotor memiliki 2 kotak utama, yaitu 10 TATAAT dan kotak 35 TTGACA. Kedua wilayah ini disebut juga sebagai urutan konsensus karena biasanya memiliki urutan basa yang sama di banyak gen. Pada eukariot, terdapat elemen seperti Tata box dan CAT box yang juga dikenali oleh faktor transkripsi bagian DNA yang berfungsi sebagai promotor. Ini sangat penting karena menentukan di mana dan kapan gen transkripsi. Setelah RNA polimerase berhasil menempel dan membuka DNA, ia mulai membaca basa-basa dari DNA dan mensintesis RNA dari arah 5 ke 3. RNA polimerase akan menambahkan nukleotida RNA yang komplementer dengan urutan DNA cetakan. Selama proses ini, rantai DNA akan memanjang dan meninggalkan RNA polimerase seiring enzim bergerak maju sepanjang DNA. Tahap terminasi ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminator pada DNA. Pada prokariot, terminasi ini bisa terjadi secara mandiri atau intrinsik, di mana terbentuk loop atau jepitan rambut pada RNA yang menyetop kerja polimerase. Nah, bergantung pada faktor roh, yaitu protein yang membantu menghentikan transkripsi. RNA ini hasil transkripsi atau bisa disebut sebagai pre-mRNA atau transkripsi awal. Pada eukariot, mRNA hasil transkripsi belum siap untuk diterjemahkan sebagai protein karena diperlukan beberapa proses pasca transkripsi atau editing mRNA. Ada 3, yaitu ada capping, polyadenilasi, dan juga splicing. Nah, capping sendiri itu penambahan topi 7-metilguanosin pada ujung 5 aksen untuk melindungi RNA dan membantu pengikat ribosom. Polyadenilasi sendiri itu penambahan ekor poli A atau adenin di ujung 3 aksen yang berfungsi menstabilkan mRNA dan memperpanjang waktu hidupnya di dalam sitoplasma. Splicing sendiri itu yang terakhir penghilang intron atau bagian non-coding dan penyambung ekson
atau bagian pengkode protein agar mRNA siap diterjemahkan. Nah, proses editing ini itu hanya terjadi pada eukariot, sementara pada prokariot itu bisa langsung menggunakan hasil RNA transkripsi untuk ditranslasi tanpa modifikasi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Kastari, NIM 07241109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan transkripsi prokariot versus eukariot. Perbedaan transkripsi prokariot versus eukariot. Yang pertama, di prokariot dia sederhana, RNA polimerase hanya satu, tidak ada editing mRNA, dan transkripsi dan translasi bisa simultan. Kemudian di eukariot dia kompleks, RNA polimerase ada 3 jenis, ada proses capping, polidenilasi, dan spliking. Kemudian transkripsi terjadi di nukleus, translasi di sitoplasma. Demikian penjelasan lengkap mengenai proses transkripsi, mulai dari dogma sentral, mekanisme inisiasi hingga terminasi, hingga perbedaan antara sel prokariot dan eukariot. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami proses penting dalam ekspresi genetik ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Assalamualaikum.